Shalom, puji Tuhan jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari setiap saudara-saudara sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu saudara-saudara jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe untuk channel kita ini, sehingga channel kita ini boleh semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Mari saya berikan kesempatan terlebih dahulu yang belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe. Puji Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang rindu menjadi berkat bagi orang lain, Anda dapat men-share juga, membagikan channel ini ke grup-grup WA saudara-saudara, ke grup Facebook atau grup apapun yang saudara miliki di smartphone saudara-saudara, sehingga saudara-saudara juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara klik share atau bagikan link Menara Doa ini ke saudara-saudara terdekat, ke grup-grup yang ada di smartphone saudara-saudara. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita pasti sudah melakukan bagian kita. Saya yakin kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan bekerja melakukan bagian Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mulai Menara Doa kita siang hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati biar ibadah Menara Doa siang hari ini bukan hanya menjadi sekedar doa rutinitas, tapi benar-benar boleh membawa dampak, membawa perubahan, mujizat di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Saya yakin dan percaya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kepada setiap kita di dalam dunia ini. Mari sebab itu saudara-saudara kita sembah Dia, kita tinggikan nama Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, benar Tuhan, nyata sungguh perlindungan-Mu. Amin. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sembah Dia, kami percaya Engkau memiliki rancangan terbaik. Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Rencanamu indah, rencanamu yang terbaik bagi kami semua. Oh, haleluya. Ya la 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 shikara la 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 kinara la haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kami percaya, kami mau untuk selalu menyembah nama-Mu, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Uralamaya sandaya ramaya tu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, angkat tangan kita bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami yakin dan percaya Tuhan, rancangan-Mu terbaik bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu, terimalah segenap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu itulah yang menguatkan kami, firman-Mu itulah yang menghidupkan roh kami, sehingga ketika firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami, maka kami yakin dan percaya hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati setiap pemirsa yang dengan tekun setia untuk memuji menyembah nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu percaya kehidupan mereka akan Tuhan bawa terus naik dan tidak akan pernah turun. Kehidupan mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setiap jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus, semuanya Hamba-Mu yakin dan percaya tanpa terkecuali mereka akan mendapat berkat Tuhan. Ketika kami berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Memberkati setiap pemirsa juga yang sudah menabur benih melalui materi yang diberikan. Kami percaya apa yang ditaburkan pasti akan dituai, karena kami yakin dan percaya Tuhan itulah janji firman-Mu. Dan kami bukan hanya mau memberi dengan motivasi tabur tuai, lebih daripada itu kami ingin memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya melalui suara kami, bukan hanya melalui waktu kami, bukan hanya melalui tenaga kami, bahkan dari semua apa yang kami miliki, yaitu materi kami. Kami juga mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika kami mempersembahkan yang terbaik, kami yakin dan percaya setiap kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau mendengar setiap doa kami, setiap seruan hati kami yang dalam masalah pergumulan beban berat. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah melakukan bagian kami ya Bapa, maka kami yakin dan percaya Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk menjadi berkat bagi pelayanan Menara Doa ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan Bapak Ibu bisa memberikan ke dalam nomor rekening yang tertera di dalam kolom deskripsi. Kalau Bapak Ibu melihat di sana ada nomor rekening hamba Tuhan yang melayani Menara Doa, ada Pastor Yoel, saya sendiri, dan ada Pastor Yohanes, dan ada juga Pastor Lydia. Saya percaya saudara-saudara, taburan saudara-saudara tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti membalas setiap taburan saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di Injil Matius pasal 10, 11 dan 12. Injil Matius pasal 10, 11 dan 12. Saya ingin mengutip di dalam Injil Matius 10
ayat yang ke-16. Konteks ayat ini tentang Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, peringatan Tuhan khususnya dalam ayat ini, bahwa tatkala kita diutus ke tengah-tengah masyarakat untuk memberitakan Injil, maka ada orang-orang yang sepertinya domba tetapi justru berarti serigala. Mengapa? Karena ada orang-orang yang berarti serigala itu justru membawa kita, menangkap kita untuk diserahkan kepada majelis agama. Kalau zaman sekarang ini marak istilah penistaan agama. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hati-hati, karena ada orang-orang yang kelihatannya baik tetapi justru menjebak, sama seperti dialami oleh Tuhan Yesus tatkala dia memberitakan Injil di tengah-tengah masyarakat. Saat itu ada orang Farisi ahli Taurat yang sepertinya mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, tetapi tujuannya untuk mencari kelemahan, untuk menjebak Yesus supaya Yesus bisa dipersalahkan. Nah, begitu juga Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya hati-hati. Kalau zaman sekarang kita pakai sosmed, hati-hati dengan jari kita. Ya, jangan kita terpancing menghadapi orang-orang dunia dengan berbagai macam tipe dan latar belakang. Tuhan mengatakan kita diutus ke tengah-tengah serigala. Tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian. Karena memang kalau kita tahu di luar atau dunia begitu jahat, seperti serigala-serigala yang lapar, yang siap menerkam anak-anak Tuhan yang tulus, yang polos. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu banyak yang tulus, yang polos. Sehingga dalam bisnis, dalam bekerja itu seringkali ditipu oleh orang-orang yang kelihatannya tulus tetapi maksudnya jahat. Nah, saudaraku, itu sebabnya Tuhan mengatakan kita mesti cerdik. Kita mesti cerdik, tetapi tetap tulus. Saudaraku, ada sebuah seni untuk menggabungkan antara cerdik dan tulus. Ikon cerdik itu ular, ikon tulus itu merpati. Bagaimana mungkin merpati bisa sama ular satu kandang? Kan gak mungkin. Nah, begitu juga kita diminta cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dibutuhkan suatu seni untuk memadukan antara kita cerdik terhadap orang-orang dunia, orang-orang luar, orang-orang jahat. Kita harus cerdik, tetapi tetap harus tulus, ya. Sebab kalau kita cerdik kehilangan ketulusan, nah kan sama dengan mereka kan. Apa bedanya dengan tadi yang hatinya seperti serigala itu ya, yang berbulu domba. Kita tetap cerdik tapi tetap harus tulus. Dan ini dibutuhkan seni, dibutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa bertindak cerdik tetapi tetap tulus. Tidak mudah ini. Tetapi saya yakin dan percaya kita harus tahu yang mana yang harus dihadapi dengan
polos kejujuran, yang mana yang tidak harus dihadapi dengan polos kejujuran. Kadang-kadang kita tidak perlu terus terang cerita. Kadang-kadang kita tidak perlu mengemukakan dengan transparan, tidak perlu. Terhadap orang-orang tertentu kita nggak perlu buka semua rahasia pribadi kita, nggak perlu. Dan tidak membuka rahasia pribadi kita itu bukan dosa. Kita nggak ngomong kok, kita nggak bercerita kok. Nah kadang ada orang yang begitu polos dia cerita, ya. Saudaraku, kalau dengan orang-orang yang tulus, saudara tahu orang itu tulus bersahabat sejak kecil, saudara tahu rekan satu gereja, saudara sudah tahu. Nah saudara hadapi dengan tulus, gak perlu cerdik. Tulus saja. Tapi kalau dengan orang-orang dunia, mari kita cerdik. Sebab kalau tidak kita dimanfaatkan. Kalau kita tidak cerdik kita dimanfaatkan. Kalau kita tidak cerdik kita diinjak-injak. Makanya ada orang bilang, Pak yuk kalau kita selalu mengalah, tidak membalas, apakah kita tidak tambah diinjak-injak? Oh tidak. Makanya itu tidak boleh tulus saja, harus cerdik. Nah bagaimana kita cerdik tetapi tidak kehilangan tulus? Dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Nah saudara bisa belajar dari Alkitab. Tokoh-tokoh yang cerdik tapi tulus. Ada banyak contohnya. Ya, cerdik tapi tulus. Tidak punya maksud jahat, cerdik tapi. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kecerdikan ini di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Sehingga tatkala kita berhubungan dengan orang-orang dunia, kita perlu waspada, apalagi menyangkut uang. Kita harus waspada dan hati-hati. Puji nama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan Roh Kudusnya supaya kita mampu cerdik dan tulus. Seperti ayat di bawahnya, apabila nanti kamu diserahkan, ditangkap ke mahkamah agama, sepertinya seolah-olah dia teman kita, tetapi dia cari kelemahan kita kemudian ditangkap. Justru ya sekarang marak penistaan agama. Nah Tuhan mengatakan kamu tidak perlu khawatir apa yang harus kamu jawab, karena saat itu juga Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk menjawab. Nah sama seperti tatkala anak-anak Tuhan diserahkan kepada penguasa, kemudian dituduh penghinaan dan sebagainya, Roh Kudus akan memberi hikmat. Sama seperti itu juga kita diberi hikmat untuk bisa cerdik tetapi tulus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kau hikmat, menuntun engkau tetap bisa hidup bermasyarakat dengan cerdik dan tulus hati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye.